Malam, Catherine. Kali ini saya Michael Pratama Wijaya akan mempresentasikan hasil tugas video tentang penjelasan mengenai fenomena mental health di generasi Z. Fenomena kesehatan mental di kalangan generasi Z ini tahun 1997 sampai 2012 menarik perhatian karena tren peningkatan pada kesehatan mental, masuk kecemasan, depresi, stres, dan perasaan. Dan faktornya ada beberapa faktor berkontribusi pada masalah kesehatan mental ini. Yang pertama itu ada tekanan sosial media. Yang dalam generasi Z ini, generasi pertama yang tumbuh di tengah penggunaan media sosial yang sangat insentif. Termasuk media sosial memungkinkan koneksi dan ekspresi diri, menimbulkan tekanan untuk tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, dan menghadapi cyberbullying. Kedua, ada ketidakpastian ekonomi dan masa depan. Di generasi Z sekarang, seringkali mendapatkan tekanan yang lebih tinggi dalam hal pendidikan dan karir dibandingkan generasi sebelumnya. Biaya pendidikan yang meningkat, persaingan kerja, dan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi di masa depan yang memicu kecemasan. Lalu yang ketiga, ada perhatian yang lebih terbuka terhadap kesehatan mental. Adanya kesadaran terhadap kesehatan mental ini berpengaruh terhadap kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Z lebih berani mencari bantuan dan berbicara tentang kesehatan mental dan menciptakan kesan bahwa masalah kesehatan ini banyak terjadi meskipun biasa jadi beberapa kasus sebelumnya. Yang keempat, ada tuntutan sosial tinggi. Generasi Z sering dihadapkan pada berbagai ekspektasi sosial yang tinggi, seperti harus sukses dalam studi dan karir, serta berkontribusi dalam isu-isu global, perubahan iklim, dan keadaan sosial, menambah tekanan psikologis pada sosial yang tinggi. Lalu yang kelima, ada dampaknya pandemi COVID-19. Pandemi ini dampak besar menyebabkan perasaan isolasi, ketidakpastian, dan perubahan pada rutinitas yang mempengaruhi kesehatan mental. Bagi generasi Z sekarang, pandemi datang di masa yang sangat penting dalam perkembangan sosial mereka, menyebabkan hilangnya kesempatan interaksi sosial tatap muka yang penting bagi kesehatan mental. Dukungan bagi generasi Z dalam kesehatan mental semakin dibutuhkan, baik melalui layanan kesehatan mental yang mudah diakses, edukasi tentang coping, mekanisme yang sehat, dan perubahan sosial untuk mengurangi stigma terhadap isu kesehatan mental. Lalu ada pengaruhnya terhadap teknologi. Generasi Z ini generasi yang tumbuh bersama teknologi digital dan media sosial. Meskipun teknologi menyediakan platform untuk komunikasi dan ekspresi diri, penggunaan yang lebih dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Yang pertama itu ada perbandingan dengan sosial. Paparan terus-menerus terhadap kehidupan orang lain di media sosial dapat menimbulkan perasaan tidak cukup baik, rendah diri, dan kecemburuan. Lalu ada cyberbullying, yang artinya anonimitas di dunia maya, memungkinkan terjadi perundungan yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental pada generasi Z. Yang ketiga, ada kecanduan teknologinya. Kecanduan teknologi berpengaruh penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengganggu tidur, produktivitas, dan interaksi sosial tatap muka. Yang keduanya ada tekanan akademik dan karir. Generasi Z menghadapi tekanan yang signifikan terkait pendidikan dan prospek karir. Pertama, ada kompetisi tinggi. Tingginya persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi ternama dan mendapatkan pekerjaan yang baik dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Yang kedua, ada harapan orang tua. Ekspektasi yang tinggi dari keluarga ini terkait pada prestasi akademik dan profesional dapat menambahkan beban mental. Ketiga, ada ketidakpastian ekonomi dan lingkungan. Isu global,
Perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan turut mempengaruhi kesehatan mental generasi Z. Pertama, ada kekhawatiran lingkungan. Kesadaran akan perubahan iklim dan dampaknya menimbulkan rasa cemas tentang masa depan planet. Kedua, ekonomi global. Fluktuasi ekonomi, peluang kerja yang tidak pasti, dan krisis finansial dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan pada generasi Z. Kesadaran dan keterbukaan terhadap kesehatan mental. Generasi Z menunjukkan tingkatkan kesadaran dan keterbukaan dalam membicarakan isu kesehatan mental. Pertama adalah pengurangan stigma. Lebih banyak diskusi terhadap mengenai depresi dengan kecemasan dan kondisi mental lainnya membantu mengurangi stigma pada generasi Z. Yang kedua, cepat akses informasi. Kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan generasi Z untuk mencari bantuan dan sumber daya dengan lebih mudah. Lalu pengaruhnya pada pandemi ini, yang pertama, isolasi sosial. Pembatasan sosial dan pembelajaran jarak jauh mengurangi interaksi sosial langsung yang penting untuk perkembangan emosional. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian dan stres. Ketidakpastian terkait masa depan pendidikan dan kalis selama masa pandemi meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Lalu ada isu identitas dan inklusi. Generasi Z ini lebih sadar akan isu-isu identitas dan keberagaman yang dapat mengaruhi kesehatan mental. Pertama ada identitas gender dan seksual. Yang pertama, eksplorasi identitas gender dan identitas sosial dapat menimbulkan konflik internal dan eksternal pada generasi Z sekarang. Yang kedua adalah rasisme dan diskriminasi. Pengalaman diskriminasi atau menganalisasi berdasarkan ras, etnis, identitas lain dan berdampak negatif pada kesejahteraan mental. Kurangnya yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan mengatasi stres. Mengurangi keterampilan mengatasi stres, memiliki akses berbagai sumber daya, mungkin keterampilan praktis dalam mengelola stres dan emosi. Pertama ada keterampilan coping. Kurangnya pelatihan dalam keterampilan mengalami stres seperti mindfulness, manajemen waktu, dan resolusi konflik dapat memperburuk masalah kesehatan mental pada generasi Z. Lalu ada strategi dan solusi untuk mendukung kesehatan mental generasi Z. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Menyediakan program pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah dan universitas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengalami stres. Lalu yang kedua adalah akses ke layanan kesehatan mental, yang memperluas akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses termasuk online. Yang ketiga itu ada pengaruh penggunaan teknologi. Mendorong penggunaan teknologi yang sehat dan menetapkan batasan waktu layar untuk mengurangi dampak negatif media sosial pada generasi Z sekarang. Yang ketiga adalah pengaturan penggunaan teknologi. Mendorong penggunaan teknologi yang sehat dan menetapkan batasan waktu untuk mengurangi dampak negatif media sosial ini. Yang keempat ada dukungan sosial, membangun komunitas yang mendukung dan inklusif di lingkungan pendidikan, dan kerja untuk mengurangi isolasi dan meningkatkan rasa keterkaitan. Yang kelima ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental seperti cuti sakit mental dan program dukungan finansial. Dari kesimpulan ini, fenomena kesehatan mental di generasi Z adalah kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan upaya bersama dari individu, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan meningkatkan fenomena kesehatan mental di generasi Z, menyediakan dukungan yang memadai, dan menciptakan lingkungan mendukung, kita dapat membantu generasi Z mengatasi masalah kesehatan mental dan mencapai potensi kesehatan mental generasi Z sekarang. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.